Kang Deddy Mulyadi mengunjungi rumah retret pelajar Kristen di Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang dimana terjadi aksi pengerusakan oleh warga intoleran di Sukabumi, Jawa Barat. Yuk kita langsung saja saksikan berikut ini videonya. Untuk perbaikan seluruh kerusakan yang ada di sini, ya kan? Kalau recovery sosial kan ibu dengan warga kan baik, selama ini nggak ada masalah kan? Tinggal barangkali aspek yang hukum ya kita serahin aja ke aparat, ya Pak ya? Ya ke aparat, ke jajaran Polres, tindak lanjut hukumnya kita serahkan sepenuhnya dan semua pihak bersikap objektif. Kalau saya gitu, tugas gubernur kan itu, memastikan warganya rukun, memastikan tidak ada pelanggaran hukum, dan kalau ada pelanggaran hukum biarkan aparat yang bekerja berdasarkan profesionalisme hukum, berdasarkan alat bukti yang ada, ya kan? Pak Kapolsek itu kan ya Pak, ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah kerugian warga tidak boleh membebani warga, maka kerusakannya saya ganti, saya siap 1 juta untuk memperbaiki. Tapi yang berikutnya saya memberikan saran ke depan agar bangunannya disesuaikan dengan konstruksi lingkungan, karena saya pencinta alam. Nah, kita ini kalau bertuhan pasti selaras dengan alam ini. Kayak saluran air tidak boleh ditutup, tidak boleh mengganggu. Itu saya bersikap itu pada siapapun objeknya. Jadi fungsi saya di situ ingin mengembalikan, menyelaraskan alam di Jawa Barat, mengembalikan keharmonian masyarakat untuk menghormati perbedaan. Yang ketiga, melakukan penegakan hukum. Yang bertugas menegakkan hukum adalah negara. Cukup kan? Besar. Ini kan keluarga. Ini apa? Ini kamar. Kamar juga anak-anak. Iya, ini kamar kemarin pas anak kita udah turun, ada HP di dalam hilang Pak. Oh. Ini ada kamarnya. Ada kamarnya. Anak-anak tidur sini. Anak satu, penakannya ibu bos di sini satu tidur. Terus anakku yang mau sekolah itu tidurnya di kamar ini. Iya. Nah, ini dibikin gudang Pak. Ini gudang. Ya. Itu Pak dapur kita. Jadi kalau dalam keadaan normal nggak lagi banyak teman-teman dari Tangerang. Iya iya. Berapa orang di sini? Kan ada adiknya ibu, terus ada penakannya 2, terus aku sama suami sama anakku yang laki, sama anakku perempuan sama anaknya 2 sama suaminya. Jadi kita 9 orang. Iya. Oh, ya cukup lah luas gini. Iya. Jadi kalau nggak ada, dan selama ini normal kan kehidupan dengan lingkungan? Normal banget Pak. Nggak ada masalah apa-apa iya, kan? Enggak. Kecuali mulai ada kegiatan-kegiatan yang berkumpul itu, yang dipahami itu sebagai ritual ibadah Kristen, kan gitu loh. Iya. Oke. Tenang, aman. Makasih banyak. Yang rusaknya kemarin apa aja? Kaca dan tiba di belakang. Kaca, ya. Ibunya santai aja dan benar. Iya Pak, makasih banyak Pak. Orang Sulawesi Utara ketemu Jawa Barat ya Pak ya. Aman. Aduh, ibu mah kemana aja? Ibu tuh masih lasus aja, masih inget aja sama Gubernur Maluku Utara. Iya, ampun, ampun. Ya. Banyak postingannya banyak kan? Iya. Ampun. Siap. Oh, ini rumahnya besar banget. Ini. Oh iya. Jadi bikin acara di sini. Oh, yang acara di sini. Ini ada sama main. Oke, kalau acara di sini kedengeran nggak keluar? Ras nggak keluar kedengeran? Pakai musik. Ya kan. Kalau yang 2 mah nggak pakai musik. Kenapa? Yang 2 kali mah nggak ada pakai musik. Yang pas tengah-tengah. Oh iya, artinya saya tidak nyorotinnya, tidak bicara persoalan ibadah. Betul. Kita bicara persoalan suara. Betul. Nah, gitu loh. Siap. Kira-kira tetangganya merasa terganggu nggak dengan suara itu? Informasi dari tetangga hanya mendengar suatu. Nah ini Ini biasa dipakai apa ruangan ini? ya ada yang gini pakai ada nama-nama kan. Ini anak-anak ya, di sini. iya, betul. Itu kan. Malam itu yang dirobohin kemarin. Iya dulu. Oh, ini yang dirobohin. Aman. Ya, ini yang dirobohin kemarin.
Pada waktu peristiwa kemarin warga datang ke sini, posisi warga dan anak-anak di mana? Yang di dalam kita tinggal ini. Nah, evakuasi Pak. enggak, waktu itu waktu Kita posisinya di belakang atas situ, Pak. Oh, di situ. Ada berapa orang di situ? Aku, suamiku, anak laki, sama anak perempuan, sama cucuku 2. Oh iya iya. Situnya sawah ya? Iya, sawah. Itu pabrik apa? Gudang, Pak. Gudang siapa? Gudang limbah punya adik saya. Gudang limbah plastik. Perusahaan. Tidak ada kaitan CP. dengan rumah ini, nggak ada. Tidak ada. Sebelah sana. Ini rumah siapa? Rumah adik. Kita berdampingan ya, Pak. Dan Iya, artinya rukun sama ibu. Iya. Ya kalau sama bisu, ya kalau yang deket mah nggak apa-apa. Itu tanduk. Amal-amalan saya gimana? Bapaknya Oh iya. Terima kasih Bu. Siap Bu. Itu juga Pak ada Rumahnya bagus banget Bu. Saya nggak kebangun rumah sebagus itu Bu. Pak. Itu juga ada ruangan itu. Ruangan. Ini ada kamar-kamar Pak, kamar ini ada. Iya iya. Ini kamar saya kemarin Pak, saya kunci. Tapi pas kita nginap di sana 3 hari, 3 malam, udah pulangnya udah dibawa. Oh di bawah. Di sini itu saya. Diangkat. Sekarang handphone saya ya. Nah, ini Pak, ini apa? Kenapa? Tempat doa pribadi. Oh, itu ruangan untuk Oh, ini. Buat di sini adalah dipakai juga. Ini yang biasa digunakan. Menggunakan sumber paling pada orang. Oh, kalau tidak lagi banyak orang, biasa di sini. Biasa sendiri di sini berdoanya. Ibu siapa? Ya, aku aja kalau kayak udah pergumulan begitu banyak, aku datang Pak begitu di tempat ini aku berdoa. Kalau ibu lagi pusing, Iya, udah ibu nggak berdoa tahu. di sini. Iya. Kalau lagi ibu penat, Iya, lagi lagi sini. berbagai hal. Iya, aku datang nyanyi Pak, datang doa. Tapi nggak pernah bertengkar sama suami kan? Nggak, maksud saya, ini saya canda aja biar nggak terus serius. Kalau ibu bertengkar sama suami, berdoa sini juga nggak? Pasti aku Lagi berdoa sini. Iya. Karena kan Pak aku di sini udah nggak tahu aku kemana, ya kan? Nah, jadi kalau bertengkar sama suami pusing, berdoa aja di Iya, sini. Pak, memang benar Pak, aku Oh, masuk di sini. iya. Emang suka bertengkar? Namanya suami istri kalau pas kantong udah agak Oh, kalau nggak ada duit. pasti Pak. Dikira kalau yang rajin berdoa, kalau nggak ada duit nggak pusing, cukup minta aja sama Tuhan. Tapi harus kasih tahu, nggak tahu ada ini air gitu. Oh gitu, tenang. Biar ibunya nggak terlalu Iya, nggak terlalu stres. Luar biasa ya seorang Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Dan kalau kita lihat sepertinya baru kali ini ya kita melihat seorang pemimpin, dalam hal ini gubernur, sepertinya sangat objektif, netral, dan gak terkesan membela salah satu golongan. Nah kalau yang seperti ini baru namanya orang pemimpin yang bijak dan adil, tanpa menyudutkan salah satu keyakinan tertentu, dengan sikap yang netral dan objektif. Ya, kaum intoleran seperti ini tidak mengerti setiap perbedaan, bagaikan sebuah pelangi. Kalau misalkan pelangi itu cuma satu warna, ya kalau kita lihat ya nggak ada indah-indahnya ya. Begitupun dengan negara kita tercinta ini, Indonesia, dengan Bhinneka Tunggal Ika, beragam suku, budaya maupun keyakinan. Nah disitulah pentingnya kita harus menerima setiap perbedaan, harus bisa menghargai, menghormati tanpa membeda-bedakan. Dan untuk segala kerugian material ya sepertinya bisa diganti ya
Cuman kalau kita lihat sekelompok warga kaum intoleran ini sangat mengguncang dan trauma psikologi anak-anak atas kejadian tersebut. Dan ya, mudah-mudahan kita lihat ke depan seperti apa ya, harus ditindak tegas, ditangkap ya, dan kalau tidak diproses secara hukum ya ditangkap. Jadi mereka berpikir, oh nggak apa-apa ya, ya gitu-gitu aja, minta maaf selesai. Dan hal seperti ini bakal terulang kembali ya, dan terus menerus gak ada habisnya ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton, dan mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video terbaru lainnya di Lois CR Reaction. Bye bye.